Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atika Sari dengan NIM 2302020055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak PHK massal terhadap kehidupan pekerja di Indonesia. Perekonomian global saat ini yang tidak menentu telah berdampak pada stabilitas banyak perusahaan. Contohnya konflik antara Rusia dan Ukraina, kemudian perang dagang antara Amerika dan Cina, dan pandemi COVID-19. Digitalisasi dan otomatisasi dalam berbagai sektor industri mendorong banyak perusahaan untuk mengurangi kebutuhan terhadap tenaga kerja sehingga menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan. Data dari Kementerian Tenaga Kerja atau kemudian menunjukkan peningkatan yang signifikan jumlah tenaga kerja yang ter-PHK. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan berita berikut ini. 2024 baru berjalan setengahnya, tapi pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan. Menurut data Kementerian Tenagakerjaan, jumlah pekerja yang mengalami PHK mencapai 32.064 orang. Angka ini meningkat 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Yang lebih mengejutkan adalah lonjakan kasus PHK di beberapa provinsi, terutama di Jakarta. Di Jakarta, jumlah pekerja yang terkena PHK pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 7.469 orang. Ini merupakan peningkatan hampir 1.000% dibandingkan tahun lalu. Kenapa angka PHK bisa melonjak begitu tinggi? Salah satu penyebab utama adalah permasalahan internal di perusahaan besar seperti kasus korupsi di PT Timah Tbk yang menyebabkan PHK massal di Bangka Belitung. Selain itu, sektor industri tekstil juga mengalami PHK besar-besaran akibat penutupan pabrik dan juga efisiensi pegawai. Lalu, apa dampak dari lonjakan pengangguran ini? Salah satunya adalah penurunan angka pengangguran terbuka, yang menurut data BPS per Februari 2024 berada di angka 4,82%. Ini mungkin terdengar positif, tetapi penurunan ini disebabkan oleh beralihnya banyak pekerja ke sektor informal. Proporsi pekerja informal di Indonesia meningkat menjadi 59,17%. Pekerja informal ini seringkali tidak memiliki penghasilan yang stabil, tidak terlindungi oleh asuransi, dan juga mengalami kesulitan dalam mengakses modal ataupun kredit. Lonjakan pengangguran ini menunjukkan bahwa meskipun statistik pengangguran terbuka menurun, banyak pekerja masih menghadapi ketidakpastian dan juga kerentanan dalam sektor informal. Penting bagi pemerintah dan juga pihak terkait untuk mencari solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Setelah melihat berita tersebut, sini saya memberikan solusi yang pertama, yaitu hitung jumlah aset, kemudian atur ulang pola konsumtif, biasakan menabung dan investasi, kemudian mengembangkan keterampilan baru, kemudian cari peluang baru, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesiapan mental. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai PHK massal terhadap kehidupan pekerja di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.